Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Ramadan dari mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Industri, dari tim KKN Undip, Campuran Bayaran Lama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya bawakan pada program monodisiplin saya, yaitu mengenai pengangkatan ban secara manual atau safe lifting. Jadi, untuk penjelasan kali ini, saya gunakan, yang akan saya jelaskan itu, yaitu adalah poster yang saya gunakan sebagai media pada saat melakukan sosialisasi. Baik, langsung masuk saja ke penjelasan seperti yang dilihat pada layar sendiri. Jadi, sebelum kita masuk ke beberapa hal-hal yang dianjurkan dan tidak dianjurkan dalam pengangkatan ban secara manual, kita mesti tahu dulu nih, MMH itu atau pengangkatan ban secara manual itu apa sih? Jadi, MMH itu merupakan suatu cara untuk atau suatu suatu teknik dalam melakukan pengangkatan ban secara manual dengan benar yang di mana hal tersebut dapat, membantu untuk menghindari penyakit akibat kerja, di mana sifatnya itu jangka panjang. Nah, nama penyakitnya sendiri itu adalah musculoskeletal disorder atau, penyakit yang menyerang di bagian-bagian otot atau sendi dengan, eee, menimbulkan rasa nyeri terhadap pekerja, seperti itu. Kemudian, apa aja sih gitu hal-hal yang dianjurkan dan tidak dianjurkan pada saat melakukan pengangkatan ban secara manual? Mmm, oh ya, sebelumnya jadi untuk MMH ini sebenarnya ada beberapa jenis, bukan hanya sekedar pengangkatan saja, tapi ada juga namanya pendorogan, penarikan, dan juga pemindahan barang. Nah, tapi di sini mungkin saya akan menyorot lebih ke yang pengangkatan dan juga pemindahan, karena, berdasarkan, beberapa referensi yang saya baca juga bahwa pemindahan ini yang pengangkatan ini yang salah satu yang paling dikhawatirkan karena banyak sekali yang belum mengetahui teknik yang tepat. Jadi untuk hal-hal apa saja yang boleh dilakukan, yang pertama itu, ketika kita mengangkat suatu barang gitu ya, pekerja, alangkah lebih baik kalau kita bisa mengangkatnya bersama-sama, terutama bila bebannya itu besar, seperti contoh di gambar yang nomor satu ini, yang sebelah kiri itu gambar yang pengangkatan secara bersamaan. Nah, kemudian yang tidak boleh dilakukan sendiri itu pengangkatan barang besar secara sendiri, karena tidak baik untuk, tulang bagian bawah. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin memulai pengangkatan, ada teknik yang lebih baik, yaitu dengan memulainya dengan cara jongkok terlebih dahulu. Jadi tumpuannya itu ada di bagian kaki, tapi bukan di punggung. Dan bagaimana kita tetap menjaga punggung kita untuk, selalu lurus. Kemudian yang tidak boleh dilakukan itu, seperti tadi sudah dijelaskan, itu jangan gunakan punggung ketika pengangkatan, seperti gambar berikut. Sepertinya mungkin ini yang erat dengan kehidupan kita sehari-hari bahwa kita masih melakukan pengangkatan seperti yang terlihat di layar. Yang nomor 2 yang tidak boleh dilakukan. Kemudian untuk nomor 3, ketika kita mengangkat, beban berat, apabila ada alat bantu, sebisa mungkin gunakan alat bantu untuk menghindari, risiko-risiko, kelelahan, penyakit, dan lain sebagainya. Jadi kita juga lebih nyaman dalam pengangkatan, terutama apabila, barangnya banyak. Nah, yang tidak boleh dilakukan, hindari mengangkat beban yang berlebihan, apalagi sendiri, karena nggak baik untuk tulang bagian bawah. Kemudian, di luar dari beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ada juga beberapa tips, yaitu pertama, kita uji dulu nih berat bendanya yang kita angkat berapa. Nah, maksimal itu menurut, NIOSH atau standar kesehatan kerja itu sekitar 27 kilo. Tapi ini bisa disesuaikan lagi ke, eee, wanita atau pria pekerjaannya, kemudian usianya berapa. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin membawa barang, kemudian memindahkan itu, pastikan atau siapkan rute bebas hambatan agar kita lebih nyaman. Yang ketiga, ambil sikap tangan sesuai lebar beban ketika kita ingin mengangkat sehingga lebih nyaman juga dan megangnya juga lebih pas. Kemudian yang keempat, kita angkat secara perlahan, pastikan lurus ke atas. Yang kelima, dimulai dengan menekuk lutut seperti gambar tadi nomor 2. Kemudian yang keenam, eee, alangkah lebih baik apabila barangnya itu mempunyai pegangan atau handle yang aman. Jadi kita juga tidak menyakiti jari-jari kita, kemudian kita lebih baik juga dalam mengangkatnya. Kemudian yang 7, seperti tadi yang sudah dibilang, jaga punggung dalam posisi lurus karena, efek jangka panjang terhadap punggung ini cukup besar juga karena banyak banget perubahan postur di, usia-usia tua atau pada saat jangka panjang nanti. Kemudian yang ke-8, apabila kita ingin memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara memutar, nah lebih baik kita jangan berputar pada saat pengangkatan dan pemindahan. Lebih baik kita langsung memutarkan satu tubuh kita. Jadi nggak cuman di bagian badan kita aja, di bagian pinggang kita yang jadi tumpuan untuk memutar, tapi emang satu tubuh kita yang berputar. Jadi lebih baik dan mengurangi risiko. Sayangi tubuh, waspadai cara angkatmu. Itu yang ingin disampaikan dari, materi yang dijelaskan pada hari ini. Baik, mungkin,
sekian aja presentasi atau materi yang saya sampaikan. Semoga kedepannya kita juga tahu bagaimana cara mengangkatkan beban secara manual yang benar sehingga menghindari kita semua dari penyakit jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.